Nama Dion Marks dan juga Tim Gaipenskini akhirnya dipanggil untuk membelah skuad Garuda setelah sah menjadi WNI. Ramai soal media Irak yang menolak satu grup dengan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Market value Gaipenskini terus naik dan menyentuh angka 7,5 juta euro per tanggal 17 Juni 2025 ini. Begini kata Presiden FIFA setelah melihat perjuangan skuad Garuda yang sudah sampai di titik ini di ajang internasional. Nilai pasar Kevin Dix juga tidak mau kalah yang ikut naik fantastis setelah membela timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Irak kini tengah ramai yang berharap tidak segrup dengan timnas Indonesia di saat nanti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia karena ingin lolos bersama. Harapan itu ditulis oleh akun yang bernama Irakis di media sosial Instagramnya pada Senin kemarin. Menurut mereka Indonesia merupakan tim yang selalu bertemu dengan Irak dalam undian. Ya, diketahui timnas Indonesia dan juga timnas Irak sudah 2 kali bersatu dalam satu grup di sebuah hasil undian. Pertama mereka satu grup di Piala Asia 2023 dan yang kedua mereka satu grup di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 2 event tersebut timnas Indonesia dan juga timnas Irak bentrok 3 kali. Di mana hasilnya timnas Irak memenangkan 3 laga tersebut, termasuk saat laga tandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pusat. Kami berharap tidak satu grup dengan tim nasional Indonesia yang bersaudara dalam undian, karena kami ingin pergi ke Piala Dunia bersama, tulis media tersebut di bagian akhir unggahannya. Ya, namun potensi timnas Indonesia dan juga timnas Irak tidak satu grup terbilang kecil. Pasalnya timnas Oman berada di pot ketiga dan sudah satu grup dengan timnas Irak di putaran ketiga. Hal ini membuat timnas Indonesia dan juga timnas Irak bisa tergabung satu grup nantinya. Hal ini bisa dibilang juga sama dengan kasus timnas Indonesia dan juga timnas Arab Saudi, di mana dalam undian putaran keempat ini Arab Saudi berada di pot pertama. Hal itu karena di putaran ketiga sudah satu grup dengan timnas Indonesia dan tentu ada potensi skuad Garuda satu grup juga dengan timnas Qatar. Adapun undian putaran keempat nantinya akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli mendatang, di mana pertandingan akan berlangsung pada 8 sampai 14 Oktober 2025 ini. Di dalam daftar 30 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan timnas Indonesia U23 diketahui tidak ada nama Dion Marks dan juga Tim Gaipens. Padahal kedua pemain tersebut sudah berstatus WNI sejak Februari yang lalu. Absennya kedua pemain tersebut pun menjadi tanda tanya oleh para penggemar skuad Garuda hingga warganet. Dengan santernya hal tersebut, Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji pun memberikan penjelasan, di mana kabarnya tim yang bersangkutan tidak mau melepaskan sang pemain karena Piala AFF U23 bukan agenda FIFA. Memang PSSI sudah mengirimkan surat panggilan ke tim yang mengontrak kedua pemain itu dan berkoordinasi, buka Sumarji yang merujuk kepada Tim Gaipens dan juga Dion Marks. Namun karena Piala AFF U23 bukan agenda FIFA, jadi tim mereka tidak mau melepas. Kemudian hasil diskusi dengan Coach Gerald Vandenburg, untuk pemanggilan jelang Piala AFF U23 kami maksimalkan pemain dari tim Liga 1, karena ajang AFF. Jelas Sumarji mengenai komposisi pemain timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala AFF ini. Nanti saat kualifikasi Piala Asia U23 2026 baru kita panggil pemain yang berada di luar Liga 1, tutup Sumarji. Ya, diketahui Tim Gaipenskini membela FC Emmen, sedangkan Dion Marks kini bermain untuk Top OSS. Tentunya sampai di sini kita harus paham dan patut menghormati keputusan tim asal Belanda tersebut. Kapten timnas Indonesia yaitu Gaipenskini diketahui mengalami kenaikan harga pasar hingga menyentuh angka 7,5 juta euro atau mencapai 141,375 miliar. Harga pasar ini merupakan taksiran harga yang harus dikeluarkan sebuah kesebelasan jika ingin meminang seorang pemain. Peningkatan harga tersebut disebabkan oleh performa pemain yang apik. Terlepas dari Venezia yang gagal bertahan di Serie A, namun Gaipenskini menunjukkan kapasitas sebagai pemain bertahan yang solid di lini belakang. Ya, dikutip dari situs Transfermarkt sebelumnya harga pasar Gaipenskini ada di angka 5 juta euro atau 94,25 miliar rupiah.
di mana Jay Itzes kini menjadi pemain timnas Indonesia dengan harga pasar termahal. Ya, sebelumnya pemain tim merah putih dengan harga pasar paling tinggi ditempati oleh Niels Helgers yang pernah menyentuh harga 10 juta pound sterling atau 188,5 miliar pada 14 Oktober 2024 yang lalu. Namun saat ini harga pasar Niels Helgers ada di angka 6,5 juta euro atau berkisar di angka 122,525 miliar. Ya, sedangkan Jay Itzes sendiri sekarang menjadi pemain yang masuk ke dalam properti panas, di mana beberapa klub Eropa kini disebut mengincar kapten timnas Indonesia itu. Sederet rumor yang menyeret nama-nama klub besar sudah beredar sejak tahun yang lalu. Namun hingga kini Jay Itzes masih terdaftar sebagai pemain Venezia. Kontrak Jay Itzes bersama Venezia akan berakhir pada 30 Juni 2027. Jika ada klub yang berminat mendatangkannya, maka harus menyiapkan dana setidaknya seperti yang tertera di harga pasar sang pemain saat ini. Harga pasar bek timnas Indonesia yaitu Kevin Dix kini juga ikut mengalami peningkatan dan setara dengan penyerang Inter Milan. Ya, Kevin Dix menutup kiprahnya bersama FC Copenhagen dengan manis. Bek timnas Indonesia itu mempersembahkan gelar Liga Denmark dan juga Piala Liga Denmark di musim terakhirnya bersama FC Copenhagen. Kini Kevin Dix merantau ke Jerman untuk bergabung bersama Borussia Mönchengladbach. Performa apik selama memperkuat FC Copenhagen pun membuat nilai pasar Kevin Dix melejit. Menurut data terbaru Transfermarkt per 16 Juni tahun 2025 ia memiliki harga pasar sebesar 5 juta euro atau sekitar 94 miliar rupiah. Adapun nilai sebelumnya adalah 4,5 juta euro, di mana banderol Kevin Dix sama dengan penyerang Inter Milan yaitu Mehdi Taremi. Angka tersebut menempatkannya di posisi kedua dalam daftar pemain Asia Tenggara termahal. Ya, Kevin Dix menjadi bagian penting dalam upaya timnas Indonesia mengejar tiket ke Piala Dunia 2026. Lelaki kelahiran Belanda itu tampil 5 kali dari 10 pertandingan yang dilalui skuad Garuda di putaran ketiga. Dalam partai pemungkas kontra timnas Jepang, Kevin Dix pun tidak bisa bermain penuh karena cedera. Ia harus ditarik keluar di menit ke-27 setelah tampil sebagai starter. Gianni Infantino kini memuji keberhasilan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sukses membuat sepak bola Indonesia semakin berkembang pesat. Tidak hanya timnas Indonesia yang berhasil berprestasi, namun Infantino juga memuji hasil kerja PSSI di kompetisi sepak bola tanah air. Pujian itu disampaikan Infantino di saat memberikan penghargaan ke PSSI. Penghargaan itu dalam kategori Gold yang diberikan kepada PSSI dari FIFA Forward Awards for ASEAN Member Associations. Dalam kesempatan itu, Infantino pun turut mendapatkan buah tangan jersey timnas Indonesia dari Erick Thohir, di mana ia pun senang dapat bersua dengan mantan presiden Inter Milan tersebut. Senang sekali, seperti biasa, bertemu dengan teman saya dan ketum PSSI Erick Thohir di Miami hari ini, tulis Infantino di Instagram pribadinya. Ya, Infantino pun mengaku kagum dengan Indonesia yang dengan serius untuk terus maju di dalam bidang sepak bola. Hal tersebut membuat PSSI mendapatkan penghargaan tersebut dari FIFA. Indonesia telah membuat langkah besar dalam dunia sepak bola, dan saya mengucapkan selamat kepada Presiden Thohir dan timnya atas kerja keras mereka yang luar biasa, yang menghasilkan FIFA Forward Gold Award untuk Asosiasi Anggota FIFA Asia, sambung Infantino. Peluncuran FIFA Arena baru awal tahun ini, pengembangan berkelanjutan dengan FIFA Forward serta penerapan skema pengembangan bakat FIFA dan FIFA Football for Schools menjadi bukti komitmen kami terhadap sepak bola di Indonesia, jelas Infantino. Ya, Infantino pun optimis dengan masa depan sepak bola Indonesia, di mana ia pun menegaskan bahwa FIFA akan terus berkontribusi mendukung berbagai langkah yang dilakukan oleh Indonesia. Hari ini juga merupakan hari bersejarah bagi sepak bola Indonesia dan masa depan sepak bola di Asia Tenggara, karena kami mengambil langkah maju yang signifikan dalam membangun kehadiran FIFA yang terus berkembang di kawasan ini melalui kantor kami di Jakarta, lanjut Infantino. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PSSI atas semangat kolaborasi yang berkelanjutan dengan FIFA, tutup Infantino. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.